Kembali lagi di Fans Bola Uncensored, di mana kita bebas ngomongin bola tanpa batas. Dan konten ini adalah konten paling raw, tidak ada editan, full bacot soal bola. Nah, teman-teman, di sini saya mau ngomongin soal match day Liga Inggris kemarin yang pertama. Liga Inggris resmi dimulai sejak berapa ya berarti 16 Agustus, berarti 16 Agustus 2025, 16 15 deh kayaknya 15. Pokoknya Jumat kan, Jumat malam main di Inggris, dan Sabtu dini hari main di Indonesia. Jadi kalau pakai patokan Inggris tanggal 15 sudah mulai sebenarnya. Dan partai pembukanya adalah Liverpool lawan Bournemouth. Dapat saya bilang ini merupakan partai pembuka yang cukup seru. Banyak gol tercipta, banyak drama juga, dan banyak cerita di dalamnya. Yang pertama adalah di partai ini sebelum pertandingan dan khususnya untuk semua match day pertama di Liga Inggris terdapat 1 minute silence, apa ya namanya? Pokoknya silent street, bukan silent street, mana apa ya? Pokoknya ada penghormatan 1 menit untuk Diogo Jota dan juga adiknya Andre Silva. Dan penghormatan ini terasa cukup spesial menurut saya. Kenapa? Pertama, karena yang pertama ini partai pembuka ada di Anfield di Liverpool lawan Bournemouth, dan Diego Jota juga ini klub terakhirnya adalah Liverpool, jadi ini mungkin lebih terasa lah ya emosionalnya di laga tersebut. Jadi memang motivasi untuk menang mungkin lebih tinggi. Dan langsung kita bahas untuk jalannya pertandingan. Liverpool cukup mendominasi pertandingan, dan saya masih melihat adanya imbalance dari tim ini karena memang tim ini all out attack, memang fokus menyerang, kuat menyerang. Dan kalau kita lihat juga Liverpool ini babak pertama berhasil mencetak 1 gol saja, itu pun di menit sekitar 37-an deh kalau nggak salah. Ugo Ekitike lagi-lagi kembali membuktikan bahwa ia masih apa ya, layak dihargai dengan harga yang mahal oleh Liverpool. 2 laga resmi lawan Palace dan lawan Bournemouth mencetak 2 gol. Dan sayangnya untuk pada malam kemarin, saya sangat menyayangkan adanya aksi rasisme atau kelakuan aksi lah bisa dibilangnya, aksi rasisme dari fans Liverpool kepada Semenyo. Dan Semenyo membuktikan kelasnya dengan membalas hinaan rasisme tersebut dengan mencetak kedua gol. Dan yang menjadi catatan saya adalah untuk pertandingan lawan Liverpool kemarin ini, kalau kita lihat dalam pertandingan lawan Crystal Palace kemarin, memang sisi fullback dari Liverpool ini cukup dieksploitasi ya oleh Crystal Palace, dan hal yang sama dilakukan oleh Bournemouth, mengeksploitasi kedua fullback dari Liverpool. Dan Arne Slot melakukan pergantian sekitar menit 60-an kalau nggak salah. Frimpong dan Kerkes langsung diganti oleh Endo dan juga Andrew Robertson atau Andy Robertson. Dan notable honor dari Liverpool, the forgotten Italian, Federico Chiesa berhasil memenangkan pertandingan. Menurut saya pertandingan ini telah selesai pada saat Federico Chiesa berhasil mencetak gol di menit 88. Dan Mohamed Salah kill the game dengan menyelesaikan pertandingan yang mencetak gol sekitar menit berapa ya, mau salah nih, 90+4, dan memperpanjang rekor untuk Mo Salah yang selalu mencetak gol di partai pembuka dengan total 10 gol. Dan di bawahnya ada Wayne Rooney, Alan Shearer, Jimmy Vardy, dan Frank Lampard yang semuanya mencetak 8 gol di partai pembuka. Absolute legend untuk Mo Salah. Meskipun selama jalannya pertandingan, selama 90 pertandingan ini Mo Salah hampir tidak terlihat, memang belum mencapai, menurut saya ya, selama 2 pertandingan awal lawan Palace dan juga lawan Bournemouth ini Mo Salah kurang mendapatkan suplai bola dan juga memang sedang underperform juga. Namun Mo Salah berhasil menjawabnya di pertandingan kemarin dengan mencetak gol dan menjadi orang yang mencetak gol paling banyak di partai pembuka Liga Inggris.
Catatannya untuk Liverpool, Liverpool lagi-lagi menunjukkan mentalitas juaranya setelah berhasil unggul 2 gol dan juga berhasil disamakan oleh Bournemouth 2-2 lewat Semenyo 2 kali. Liverpool terus mencoba berbagai variasi serangan sampai akhirnya Chiesa berhasil mencetak gol di menit ke-88. Ini menunjukkan determinasi bahwa Liverpool sangat ingin menang dan itulah mentalitas menurut saya yang dibutuhkan untuk Liverpool untuk terus berada di perebutan jalur juara. Liverpool layak menang dan Bournemouth harus mengakui Liverpool kali ini. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada pertandingan yang saya tonton pada malam minggunya itu pada pukul 18.30 kalau waktu Indonesia Barat. Ada Aston Villa lawan Newcastle. Partainya agak garing sebenarnya berakhir dengan skor 0-0. Di sini kelihatan secara pertandingan, secara overall Newcastle menguasai jalannya pertandingan dengan possession, dengan banyaknya shoot on target, dan juga banyaknya attempts ke gawang Aston Villa. Namun performa dari penjaga gawang Aston Villa di Balizot ini cukup baik. Dan kalau lihat Aston Villa ini cukup disiplin dalam bertahannya meskipun sempat mendapatkan kartu merah di menit 66. Ezri Konsa mendapatkan kartu merah setelah melanggar Anthony Gordon. Namun Aston Villa tetap disiplin dan tidak kebobolan sampai dengan peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Dan untuk Newcastle sendiri, di sini ada beberapa catatan dari saya setelah Newcastle istilahnya tidak mengikut sertakan Alexander Isak karena saga transfer musim panas ini. Seperti yang diketahui bahwa Isak ini menginginkan kepindahan dari Newcastle United. Hal ini menurut saya cukup rasional. Mengapa? Karena memang bursa transfer musim panas ini cukup krusial bagi para pemain yang nantinya ingin atau ingin tampil di Piala Dunia 2026 karena memang musim ini adalah etalase bagi mereka untuk menunjukkan skill terbaiknya sehingga layak untuk dapat bertanding di USA, Kanada, dan Meksiko musim panas nanti. Dan tentunya untuk Alexander Isak sendiri untuk pindah dari Newcastle menuju klub yang lebih besar menjadi suatu keharusan dikarenakan persaingnya di tim nasional Swedia itu Victor Gyökeres sudah pindah ke Arsenal yang tentunya ini menjadi poin plus bagi Gyökeres yang sebelumnya main di Sporting klub di Portugal atau Sporting Lisbon mendapatkan panggung yang lebih besar itu Arsenal dan tentunya Alexander Isak tidak ingin tempat utamanya di tim nasional Swedia ini terganggu sehingga dia diharuskan untuk pindah ke klub yang lebih besar tanpa mengecilkan Newcastle. Namun saya lihat ini Newcastle masih belum menunjukkan apa ya gembar-gembornya lah di bursa transfer meskipun sudah mendapatkan banyak dana dari PIF atau dana antaranya Arab Saudi. So far Newcastle lawan Aston Villa ini cukup garing. Bahkan saya sempat ketiduran di menit-menit akhir karena uh, pola serangannya gitu-gitu terus dan memang Aston Villa bermain pragmatis, Newcastle tidak ada seorang finisher yang untuk menyelesaikan peluangnya. Jadi emang ya mungkin kedua tim ini layak lah untuk mendapatkan hasil yang sama. Namun untuk kedua tim ini mewakili Inggris di kompetisi Eropa, untuk Newcastle mewakili di Champions League dan Villa di Europa League tentunya ini menjadi PR bagi kedua tim. Sejauh mana kedua tim ini dapat bertahan di Eropa. Untuk Aston Villa mungkin untuk level Europa League masih dapat teratasi, tapi untuk Newcastle, apakah dengan skuad yang ada sekarang masih ataupun bisa bertahan di Champions League musim ini tentunya patut kita tunggu. Tentunya akan sangat sulit ya, apalagi dengan Isak yang di ban dan belum mendapatkan penggantinya. Selanjutnya ada partai yang seru dan saya tidak menyesal untuk menontonnya semalam itu adalah Sunderland lawan West Ham United. Di sini saya sengaja ingin menonton Sunderland West Ham. Sebenarnya di jam yang sama itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat ada 3 pertandingan. Ada Sunderland lawan West Ham, ada Brighton lawan Fulham, dan juga Tottenham lawan Burnley. Sebenarnya secara
skala prioritas ini lebih menarik Tottenham lawan Burnley karena memang kita ingin melihat bagaimana Thomas Frank memimpin Tottenham di laga pertamanya di Premier League. Namun buat saya pribadi ini saya ingin melihat bagaimana Sunderland yang memang sangat ambisius lah, sangat gembar-gembor di bursa transfer musim panas ini mendatangkan banyak pemain dan tadi malam baru saja meresmikan satu pemain dari PSG, Nordi Mukiele, berposisi sebagai bek kanan dan bagaimana mereka cara bermain. Dan benar saja selama 90 menit jalannya pertandingan kelihatan Sunderland ini cukup ambisius untuk menang. Laga pertama di Stadium of Light setelah 8 tahun tidak bermain di Premier League terasa banget kayak this is where I belong gitu, kayak we have to win the game. Dan sebenarnya babak pertama um, West Ham ini bisa mengatasi uh, cara bermain agresif dari Sunderland dengan skuad mudanya Sunderland. Bayangin di tengah nih dipimpin oleh gelandang berpengalaman Granit Xhaka, lalu diapit oleh dua gelandang muda itu ada Habib Diarra dan juga Noah Sadiki. Di sayapnya itu juga di bagian front tiga depan juga muda-muda ada Simon Adingra, lalu ada Eliezer Mayenda dan juga di sebelah kanan ada James Dean Talbi. Dan jika performa Sunderland ini dapat diteruskan sampai akhir musim, bukan tidak mungkin pemain-pemain yang mereka investasikan di awal musim ini memiliki market value yang melambung tinggi ke depannya dan menjadi incaran bagi tim-tim besar Eropa ke depannya. Namun, yang dapat saya apresiasi dari tim Sunderland musim ini adalah banyaknya variasi serangan yang dilakukan oleh Sunderland. Setelah ia tahu buntu tidak bisa menyerang melalui sisi sayap, dan banyak gol yang tercipta seperti gol dari Eliezer Mayenda ini umpan dari Omar Alderete dari line paling belakang, lalu juga Dan Ballard mencetak gol yang hampir serupa dengan Mayenda menggunakan crossing langsung ke tengah dan mengarahkannya ke sudut kanan gawang dari West Ham. Dan untuk menutup pertandingan untuk kill the game, Wilson Isidore berhasil menuntaskan perlawanan dari West Ham. Saya sangat senang, jujur, untuk Sunderland dengan kemenangan ini. Great start tentunya untuk mengawali Liga Inggris dan catatan besar ada di West Ham United. West Ham United musim panas ini tidak banyak mendatangkan pemain. So far mendatangkan hanya Mats Hermansen dari Leicester City di penjaga gawang langsung main kemarin, dan juga Diouf sebagai wingback ya, kemarin main sebagai wingback kiri, namun posisi originalnya di Slavia Praha ini sebagai back kiri, namun tidak cukup kuat untuk bersaing. Kalau kita lihat setelah Sunderland aja berani investasi sebesar itu, West Ham dengan persiapan yang tidak terlalu matang, kalau tidak berbenah bukan tidak mungkin West Ham ini akan berada di papan bawah ya, akan kesulitan untuk bertahan di Premier League menurut saya. Ya, intinya saya sangat senang dengan pertandingan Sunderland dan lawan Sam, cukup menghibur, salah satu partai yang menghibur setelah partai pembukaan antara Liverpool dan juga Bournemouth. Selanjutnya ada partai pertama dari Thomas Frank. Saya tidak nonton secara langsung, nonton highlight dan melihat statistiknya, emang ini gila sih. Duet dari Mohamed Kudus dan juga Richarlison. Richarlison seperti menemukan ketajamannya kembali di bawah Thomas Frank, dan seperti pada video yang minggu lalu, saya juga sempat meramalkan bahwa Tottenham ini bisa berbahaya di Premier League. Kenapa? Karena memang Thomas Frank ini proven di Premier League dengan memimpin Brentford yang skuadnya menurut saya seadanya ya untuk level Premier League. Ditambah sekarang naik level, bisa dibilang naik level lah dari Brentford ke Tottenham Hotspur. Skuadnya lebih mewah, lebih bagus, lebih padu dengan label internasional. Levelnya juga oke dan terbukti meskipun di apa ya, bisa dibilang di pramusim tidak cukup menjanjikan, namun di UEFA Super Cup berhasil menahan imbang PSG meskipun sebelumnya sempat menang dan kalah lewat adu penalti, dan saat ini di partai pembuka membuktikan bahwa Thomas Frank dan Tottenham Hotspur-nya menurut saya layak untuk diperhitungkan musim ini. Oh ini
Sedikit tambahan, saya juga cukup terkesima dengan gol dari Richarlison. Richarlison ini kadang pemainnya angin-anginan, tapi sekalinya dapat gol tuh bagus golnya. Kayak waktu lawan Brazil di World Cup 2022, dan juga sekarang ini dia kembali mencetak gol yang hampir mirip skemanya. Berbahaya lah pokoknya. Lagi-lagi Spurs ini patut diperhitungkan sebagai tim yang mungkin bisa mengganggu tim-tim yang ingin merebut gelar juara Premier League musim ini. Terakhir, ini fakta yang sebenarnya forgotten match menurut saya di match day kemarin antara Brighton dan juga Fulham. Untuk Brighton ini memang menurut saya tidak tidak apa ya, belum melihatkan apa ya, ketajamannya lah ataupun kegarangannya seperti musim lalu. Setelah ditinggal Joao Pedro, saya kira nggak akan mengisi posisi lini depannya antara Danny Welbeck ataupun Postulas. Namun kemarin Fabian Hurzeler ini memasang Rutter ya, Georgino Rutter sebagai posisi di nomor 9. Dan Brighton nggak tahu nih, aku nggak nonton dari highlight, cuma lihat proses golnya, tidak lihat statistiknya juga. Namun sangat disayangkan berhasil disamakan oleh Fulham di menit 90+6 oleh Rodrigo Muniz, yang mana Fulham ini musim panas ini tidak terlalu banyak investasi di pemain. Sejauh ini hanya mendatangkan Benjamin Lecomte dari Montpellier, dan so far so good. Fulham bisa mengatasi Brighton. Ini untuk Fulham sendiri sebenarnya saya sedikit meremehkan karena memang tidak banyak penambahan di skuad, dan musim lalu pun tidak finish di posisi yang cukup baik, namun somehow bisa menahan Brighton yang menurut saya ini mungkin levelnya bisa sedikit membahayakan, mirip seperti Tottenham Hotspur. Namun melihat pertandingan pertama mereka kecolongan oleh Fulham, kita menurut saya masih harus terus kita pantau bagaimana Brighton musim ini ke depannya. Masih ada 37 pertandingan, dan saya harap Brighton dapat menjadi kuda hitam di Premier League musim ini. Terakhir, menurut saya ini setelah melihat cara main City, saya harus merevisi omongan saya ya. Setelah pertandingan lawan Wolves lawan City, nah, City 4, Wolves 0, sepertinya yang emang menjadi favorit juara adalah Manchester City. Kenapa? Saya yakin ini adalah pure mentalitas. Saya yakin Pep Guardiola setelah melihat pertandingan antara Sunderland dan juga Spurs yang sama-sama menang 3-0, dia langsung bilang ke anak buahnya kayak, "Bro, mereka menang 3-0. Gimana caranya? Kita harus berada di puncak klasemen. Caranya adalah kita menang lebih dari 3-0." Dan Guardiola menang 4-0. Damn, crazy. Maksud aku kayak Wolverhampton setelah ditinggal Matheus Cunha tidak terlalu kuat. Dengan Matheus Cunha pun mereka finish di posisi 17. Dan sekarang dengan pemain baru yang levelnya menurut saya tidak sebanding dengan Matheus Cunha, tentunya akan lebih sulit bagi Wolverhampton. Dan prediksi saya Wolverhampton musim ini akan kembali berada di papan bawah. Semoga bisa menghindari zona degradasi. Namun jika mereka berada di zona degradasi, saya tidak heran karena memang skuad yang dimiliki, cara bermainnya tidak cukup kuat untuk Premier League musim ini. Dan Manchester City terbukti kemarin dominan. Ada dua pemain yang menjadi catatan saya. Sebenarnya Erling Haaland sudah tidak masuk ya karena sangat mudah mencetak gol lawan Wolverhampton. Instingnya luar biasa, dan pemain yang mencuri perhatian saya adalah Oscar Bob yang sangat mengucak-acak lagi ya, sangat memporak-porandakan pertahanan dari Wolves khususnya di posisi sisi kiri yang baru saja ditinggalkan oleh Ryan Ed-Nouri. Kayaknya Pep paham betul bagaimana caranya mengotak-ngatik Wolves. Posisi kiri yang sebelumnya kuat dari Wolves langsung dieksploitasi oleh Pep Guardiola, dan sang playmaker. Ini role-nya lebih mirip kayak playmaker ya, pemain nomor 8 nih, Tijani Reinders nih, yang menjadi MVP dari match day pertama. Bukan hanya Manchester City, tapi match day pertama. Bayangin, satu assist, satu kipas.
satu gol. Keren. Eldinda Tierney Reinders untuk performanya kemarin top notch performance. Dan langsung sambung ke hari Minggu. Di sini ada Forest dan juga Brentford. Forest menang 3-1. Di sini emang prediksi saya juga. Sebenarnya pengen saya upload ini tuh. Cuman karena apa ya, kemarin ini keterbatasan waktu. Jadi terpaksa tidak saya upload. Dan namun sedikit nge-recall, salah satu tim yang menurut saya akan mengalami downfall di Premier League musim depan adalah Brentford. Kenapa? Tidak banyak investasi pemain. Lagi-lagi investasi pemain menjadi salah satu faktor yang selalu saya perhitungkan. Baru saja mendatangkan Django Utara dari Bournemouth. Namun apakah cukup? Masih kita lihat. Dan pelatih yang menggantikan Thomas Frank ke Spurs adalah Kate Andrew, yang mana adalah asisten pelatih dari Thomas Frank itu sendiri. CV-nya belum terbukti, somehow manajemen dari Brentford percaya kepada mereka, dan Forest setelah mengamankan Morgan Gibbs White, keputusannya cukup tepat, sangat tepat bisa dibilang. Hanya Elanga saja yang dilepas dan mereka tahu Nottingham Forest ini akan berlaga di Eropa, tidak terlalu aktif melakukan bursa transfer, namun cukup efektif. Ada Dan Ndoye berhasil mencetak gol kemarin dan masih berpaku pada striker gaiknya Chris Wood, dua gol semalam. Dan juga di hari yang sama, Forest ini berhasil mengamankan dua pemain muda itu Omar Hutchinson dari Ipswich Town dan juga James McAtee dari Manchester City. Ini tentunya investasi yang luar biasa dari Nottingham Forest karena kalau dilihat tim ini akan menjalani kompetisi, cukup banyak kompetisi selain kompetisi domestik seperti Premier League, FA Cup, lalu juga ada Carabao Cup, dan setelah Palace yang turun kasta ke Conference League, Forest akan naik ke Europa League, dan tentunya ini menjadi comeback Forest ke Eropa. Tim ini gini-gini juga punya dua UCL, bro. Jadi saya cukup menantikan bagaimana performa Nottingham Forest musim ini. Bukan tidak mungkin Forest bisa kembali finish di zona Eropa musim ini dengan skuad yang sudah mereka investasikan, yang sudah mereka rekrut musim panas ini, dan juga Nuno Espirito Santos yang memang dipercaya penuh oleh uh, manajemen klub. So far saya cukup happy juga dengan apa yang terjadi dengan Forest musim panas ini. Partai pembukanya solid, keren. Wah, ini malas sebenarnya ngomongin ya. Di waktu yang sama juga, Chelsea, klub juara dunia ini imbang lawan Palace. Tidak banyak yang bisa dibahas. Chelsea tidak bisa menembus Palace. Uh, Palmer dan Joao Pedro tidak berkutik. Taktik middle block dan juga low block dari Palace tidak dapat ditembus oleh Chelsea. Palace sedikit sial dengan gol Eze ini dianulir karena memang kalau ada statement dari PGMOL atau Asosiasi Wasitnya dari Inggris mengatakan bahwa untuk musim ini wasit akan lebih tegas terkait pelanggaran yang berada di kotak penalti, dan semalam alasan dari wasit untuk menganulir gol dari Eze adalah Mark Gehi ini mendorong Caicedo ya, Moises Caicedo sehingga membuka sebuah ruang dan Eze menembak ke arah situ. Dan wasit melihat ini sebagai pelanggaran dan gol berhasil dianulir. Tapi so far selama jalannya 90 menit pertandingan ini partai tidak terlalu asik, mirip seperti Villa dan Newcastle. Tidak banyak variasi serangan dan ya udah sedikit terhibur dengan penampilan STVO doang sebenarnya. Karena masih muda, masih elektrik, masih gerasak gerusuk kata kalau kata aja Coach Justin ya, kalau saya pinjam kosakatanya. Ya tapi so far STVO yang sedikit membuat pertandingan lebih segar lah. Lanjut ke pertandingan yang terakhir, bukan terakhir sih, ke-9 karena terakhirnya nanti bakal ada Leeds lawan Everton. Tidak akan kita bahas karena belum mainnya Selasa dini hari untuk di Indonesia dan juga Senin malam ya untuk waktu Inggris. Adalah partai paling big match di
Premier League di match day pertama IPL uh, pekan lalu. Itu adalah antara United dan juga lawan Arsenal. Dan Arsenal membuktikan bahwa mereka adalah king of set piece. Golnya lagi-lagi dari set piece, dari corner kick yang diambil oleh Declan Rice dan berhasil dituntaskan oleh Ricardo Calafiori. Kalau boleh jujur, untuk pertandingan semalam tuh saya cukup terhibur. Karena memang United nih cukup atraktif dan memang sepertinya pemain United sudah apa ya bisa dibilang sudah paham dengan bagaimana formasi 3-4-2-1 yang diinginkan oleh Amorim. Dan juga profil pemain yang didatangkan oleh Amorim musim panas ini adalah seperti Brian Mbeumo dan juga Matheus Cunha ini memiliki profil pemain yang memang cocok bermain di posisi di bawah striker. Dan terbukti memang Matheus Cunha dan Brian Mbeumo ini yang selalu memulai serangan Manchester United tadi malam. Dan juga untuk yang sedikit saya unik untuk fans MU ini prediksi saya jangan berkecil hati. Kemungkinan besar Bruno Fernandes atau Bruno Fernandes musim ini tidak akan mencetak banyak gol. Mengapa? Karena saya melihat Amorim ini memberikan peran baru kepada Bruno Fernandes yang mana ia bermain berdampingan dengan central defensive midfielder yang ada dan semalam pun ia bermain sebagai double pivot dengan Casemiro. Fernandes ini bermain sedikit lebih ke belakang, lebih mengatur ritme jalannya pertandingan dibandingkan menjadi attacking midfielder seperti peran-peran di musim sebelumnya. Cukup efektif dan memang Fernandes dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Namun tentunya dengan menjalankan peran tersebut, Fernandes uh, tidak terlalu sering untuk berada di depan. Dan memang posisi di depan ini Amorim sudah mendapatkan pakemnya ada Bryan Mbeumo, Matheus Cunha dan kemungkinan Benjamin Sesko yang nanti akan berposisi sebagai pemain nomor 9. Ngomong-ngomong soal Sesko dan juga Gyökeres sebagai dua striker baru mahal dari kedua tim ini masih belum kelihatan dan juga belum mendapatkan peluang yang matang sehingga kita masih terus menunggu partai-partai selanjutnya untuk mereka dapat menunjukkan performa terbaiknya. Sedikit menyesal karena memang kedua pemain ini belum menunjukkan performa terbaiknya, namun cukup menghibur lah pertandingan semalam. Ya, segitu saja mungkin teman-teman untuk match day pertama. Lagi-lagi tim-tim yang emang difavoritkan juara menunjukkan kelasnya seperti City, lalu juga Liverpool dan juga Arsenal dan tim-tim yang apa yang bisa dibilang cukup potensial juga bermain cukup baik. Ada Forest, lalu juga ada Sunderland dan saya cukup exciting lah untuk Liga Inggris musim depan. Mungkin sekian dari saya. Ciao teman-teman. Sayonara.